nggak panjang lebar, saya panggil Pak Gunarto. Silahkan Pak, diambil alih. Bapak bisa bicara cerita yang lagi. Halo, Oke, sore Pak. baik. Terima kasih Freddy untuk sambutannya. Selamat malam semua teman-teman. Tim The Winner, keren-keren. Hebat-hebat. Bu Sidonya juga keren dan hebat nih Pak Eka Yanto. Malam Bu Bun. Teman-teman, halo. Apa kabar Eka? Baik, baik. Nah ini saya bingung terus terang malam hari ini saya nggak tahu mesti ngomong apa karena nggak ada persiapan sama sekali. Lina menghubungi saya tapi saya nggak dikasih tahu harus ngapain. mengalir Kak Gun. Jadi mesti gimana? Ngobrol-ngobrol aja ya, tanya jawab atau gimana? sharing. Oke. Mungkin di awal bisa menceritakan Pak dari AFC gimana awalnya sehingga mungkin sampai seperti ini kan, karena banyak dari kita yang masih baru ini mereka kan masih mungkin ada sedikit yang ragu. Ini apa betul AFC ini bisa jadi luar biasa? Apa betul bisa menjadi seorang samurai shogun dan sebagainya? Nah, ini kan ada salah satu bukti nih dari Pak Gunarto sendiri. Ya itu Pak, mungkin yang bisa di-sharing sama teman-teman langkahnya gimana? Mungkin awalnya seperti apa sehingga menjadi yang luar biasa seperti sekarang ini sih Pak. Seperti itu. Oke. Jadi teman-teman pada saat saya ditawarkan AFC oleh kawan saya yang sekarang tentunya jadi upline saya, namanya Ling Ling. Nah, pada saat saya ditawarkan AFC, terus terang saya langsung bukan menilai ya, saya tahu karena ini MLM ya, saya bilang dalam hati saya ini ujung-ujungnya ya saya harus keluar uang. Ya, nggak apa-apa sih, saya coba dengerin aja, dan akhirnya pada waktu Dr. Luigi menyampaikan kepada saya tentang produk SOP 100 plus maupun marketing plan-nya, saya pelajari, dan saya coba hubungi beberapa teman, diantaranya ada kawan saya yang begitu percaya dengan saya, diantaranya malam hari ini ada Ibu Lili Hijaya nih dari Kanada. Nah ini salah satunya dia yang saya hubungi dan saya kontak. Li, ini ada MLM baru, AFC, dan produknya SOP 100 plus dari Jepang, mau gabung nggak? Nah pada waktu itu dia sudah memutuskan tidak mau bermain MLM lagi, ya karena pernah ada 2 MLM yang dia coba nggak jalan ya, dan kemudian Lili ini sering beli produk-produk MLM dan dia sebagai pengguna saja. Nah, kan tetapi 2 MLM sebelum masuk AFC dia coba jalani dan nggak jalan, dan sudah di level nggak mau jalan MLM lagi, tapi karena diajak oleh saya dan saya sampaikan kalau saya akan jalan terus, dan akhirnya Lili memutuskan gabung di AFC juga, dan ada beberapa teman lain seperti Pak Adi Gunawan, ya, ada Dr. Armin di tim saya, ada beberapa orang-orang yang awal-awal saya hubungi dan saya ajak gabung di AFC, dan ketika mereka diinformasikan, nah teman-teman pada waktu saya menginformasikan ada beberapa teman yang tidak menanyakan lebih detail tentang produk maupun marketing plan. Ini lucu juga ya. Yang ditanya, Kogun ikut nggak? Saya bilang iya, kalau nggak saya ngapain nawarin, saya bilang gitu. Nah, ya mereka atas dasar percaya aja seperti itu, mereka nggak tanya produknya apa, marketing plan-nya apa, dan contohnya salah satunya yaitu Pak Adi Gunawan. Ya udah saya ikut kalau Kogun ikut, dia bilang gitu kan. Saya langsung pada waktu dia kembali dari Malaysia, karena pada waktu saya hubungi dia lagi ada di Malaysia, sepulang dari Malaysia saya datang ke Semarang, langsung dia buka 3 diamond. Nah, hal-hal seperti itu sih di awal yang waktu saya mulai, saya coba hubungi beberapa teman-teman dekat yang memang percaya dengan saya. Nah, ketika mereka percaya dengan saya dan sudah bergabung, barulah saya mengerjakan ke ring 2 istilahnya ya, yang tadi saya lakukan kepada ring 1 dulu. Itu sekilas informasinya teman-teman, di awal saya bergabung AFC, dan ketika memulai awal-awalnya itu ya seperti itu kira-kira. Oke. Oke, Pak. Lalu Pak Gun, mungkin
Berarti kan ibaratnya ada beberapa teman-teman yang join itu justru dari segi nggak bingung sistemnya, tapi udah trust dulu dengan Pak Gun gitu ya. Nah, kira-kira after itu yang Pak Gun lakukan apa ya Pak? Saya dengan training mungkin coaching mereka dan segala macam, itu yang Pak Gunarto yang duplikasikan ke mereka seperti apa ya Pak? Oke, jadi saya melihat bahwa bisnis ini akan bisa jalan dan saya akan bisa berkembang kalau sayanya menguasai semua-muanya. Jadi saya memberikan diri saya ini waktu 1 minggu untuk belajar tentang produk, marketing plan, sistem, dan sebagainya. Saya gali dan pelajari selama 1 minggu. Nah, awal-awal saya presentasi belum terlalu lancar, saya didampingi oleh Dr. Luigi. Nah, kemudian setelah 1 minggu lewat, saya mulai melakukannya itu sendiri. Dan saya menduplikasikannya juga kepada Pak Adi Gunawan maupun juga Lili. Nah, saya sampaikan tentang produk dan marketing plan-nya, lalu mereka dengan melakukan seperti yang saya lakukan juga, mereka belajar dan mereka perhatikan. Teman-teman, memang di ring 1 saya ini sudah sudah gampang gitu kita komunikasinya, kliknya gampang gitu dengan mereka. Nah, ketika teman-teman yang sudah melakukan seperti yang saya lakukan, maka tim semakin lama semakin berkembang dan terus terang khususnya Pak Adi Gunawan karena dia di Semarang, saya mobilitasnya terbatas ya bolak-baliknya, dan beruntung ketika saya rekrut Pak Adi Gunawan dan dia bisa menjalankan dan mengembangkannya dengan sendiri gitu. Jadi kuncinya ya tadi ya Freddy di awal ya, yang pertama kalau kita mau sukses di bisnis ini nggak ada cara lain, kita harus menguasai produk, marketing plan, dan kita harus betul-betul belajar sistemnya AFC. Maksudnya yang sistem itu adalah back office, bagaimana kita cara meregistrasi, mencairkan bonus, melihat pohon jaringan, kemudian membaca semua menu-menu yang ada di sana, dan kita menguasai dan memahaminya. Itu kuncinya. Ya, oke Pak. Pak, kalau saya boleh tahu Pak, ini mohon maaf sebelumnya. Apakah betul Pak, pada waktu Pak Gun sebelum menjalani bisnis AFC, apakah di pekerjaan yang sebelumnya itu, mohon maaf Pak ya, apakah itu dalam kondisi baik-baik aja, atau waktu itu dalam kondisi jatuh, atau seperti apa, sehingga Pak Gun pada waktu masuk ke AFC, itu apa yang menjadi daya tarik AFC sendiri buat Pak Gun, sehingga tiba-tiba, ya udah, ini bisa merubah hidup saya, atau jadi breakthrough saya. Nah, itu seperti apa ya, Pak? Oke, 2015 mulai awal kemerosotan dari bisnis saya. Saya punya usaha furniture interior, saya supply ke pemerintahan juga, bikin mebel-mebel di instansi pemerintah, swasta, ya, bikin untuk mebel restoran, apartemen, dan sebagainya. Nah, 2015 awal mulai terjadi penurunan dari omset maupun juga dari order demi order. Entah mengapa, apakah karena itulah berawal uang lagi susah ya di negara kita, karena pada kenyataannya orang-orang yang sudah mendesain banyak yang batal, dan ada beberapa teman-teman saya yang usahanya sama, furniture dan interior, mereka juga mengalami keluhan yang sama. Nah, akan tetapi ada beberapa teman yang sampai sekarang masih bertahan karena mereka mempunyai kapital yang cukup kuat sehingga di saat-saat sepi dia bisa bertahan. Nah, tetapi kondisi saya pada waktu itu tidak bisa mempertahankan terlalu lama lagi karena memang gimana ya, orang sudah order, orang sudah pesan di depan mata, ada tender di Jakarta, tiba-tiba batal dengan alasan anggarannya dialihkan ke tahun depan. Wah, saya bilang gimana nih kalau kayak begini terus, repot nih kita, sedangkan operasional kan jalan terus. Akhirnya singkat cerita saya harus tutup workshop saya, dan kemudian staff-staff juga banyak yang saya berhentikan, dan akhirnya sampai dengan kurang lebih di pertengahan atau di akhir 2015 saya lupa. Nah, di situ ada satu kawan mengajak saya untuk berbisnis minyak solar di Batam ya, di kapal tanker.
Dan saya coba ikut investasi di sana sekian miliar dan nggak taunya amblas. Nah, udah jatuh ketimpa tangga, masih mending kalau ketimpa tangga. Nah, pada saat itu saya akhirnya berangkat dari situ, tambah lama tambah parah keadaan dan makin lama makin minus ya. Jadi rumah harus pindah dan kemudian harus cari kontrakan, kemudian juga mobil semuanya harus dijual, kendaraan demi kendaraan sampai dengan perhiasan dan sebagainya. Dan singkat cerita, dari hari ke hari keadaan saya bukan tambah baik, akan tetapi tambah buruk. Nah, di saat-saat seperti itu, saya berusaha mencari-cari jalan, coba ini, coba itu, kok kayaknya belum ada yang ketemu yang pas ya. Ada sih kerjaan sedikit-sedikit, akan tetapi ya nggak cover dengan kebutuhan biaya kehidupan sehari-hari. Sehingga hidup kami ini terus terang apa ya, jadi harus gali lubang tutup lubang ya. Jadi saya punya kartu kredit total ada 22 pada waktu itu dan limitnya gede-gede. Ada uh, satu kartu kredit bisa limitnya sampai dengan 200 juta. Wah, saya bilang, jadi akhirnya yang saya lakukan adalah untuk kebutuhan hidup rumah tangga, jadi saya belanja pakai kartu kredit. Dan ini kesalahan fatalnya, saya gunakan kartu kredit itu seakan-akan saya merasa bisnis saya lancar. Jadi enak-enak aja tanpa beban. Nah, tanpa terasa semua kartu kredit tiba-tiba over limit. Nah, di saat over limit, mulai bingung bayarnya pakai apa dan bagaimana. Nah, disitulah saya betul-betul terjepit sekali keadaannya dan saya nggak bisa, ada beberapa kartu kredit yang saya sudah macet dan tidak bisa bayar, saya sudah di blacklist oleh BI dan sebagainya. Dan di saat seperti itu saya berdoa minta tolong Tuhan, tapi kok nggak ada jawaban-jawaban gitu ya, bukan tambah baik keadaan malah tambah berat gitu. Nah, tapi saya terus mencoba. Nah, ini teman-teman saya sharing ya, sharing pengalaman dulu ya sebelum saya masuk ke AFC, nggak apa-apa ya. Saya nggak tahu mungkin ada teman-teman yang mengalami hal serupa ya, siapa tahu bisa jadi jawaban juga. Jadi gini, saya berdoa, saya minta sama Tuhan, Tuhan saya minta tolong supaya masalah saya ini dilepaskan. Dan ternyata yang terjadi apa? Tidak ada tanda-tanda sama sekali Tuhan menolong, bahkan keadaan makin sulit dan makin buruk. Nah, tetapi karena saya sebagai kepala keluarga, saya harus bertanggung jawab kepada keluarga. Apapun yang terjadi, saya harus bisa memberi makan kepada keluarga saya. Nah, akhirnya seperti tadi, salah satu contoh adalah kartu kredit ini jatuh tempo, saya gesek yang ini, bahkan ada gestun, saya tutup untuk bayaran ini. Wah, udah dah, gali lubang, tutup lubang seperti itu. Dan sampai istri saya kan dia ada arisan juga dengan teman-temannya, dan kemudian istri saya ini jadi bendahara arisan. Nah, jadi karena dia bendahara arisan, setiap arisan yang store ya dari member-member setiap bulannya store itu kita terpaksa harus pakai loh. Waduh, kacau banget deh. Itu uang orang begitu jatuh tempo untuk penarikan arisan dan harus dibayar, saya harus bertanggung jawab dan harus ada. Ini karena saya yang pakai juga untuk kebutuhan rumah tangga, ini saya harus adakan. Dan akhirnya teman-teman, saya berusaha pinjam lagi ke sana, pinjam lagi ke sini, pinjam ke teman untuk menutup arisan. Untuk arisan, sebenarnya arisan ini uangnya dipakai untuk kebutuhan rumah tangga. Parah banget loh keadaan saya seperti itu. Dan akhirnya satu titik saya udah nggak kuat sama sekali dan rasanya nih kepala mau pecah gitu ya. Beberapa kali saya ingin benturin kepala saya ke tembok, rasanya saya nggak kuat sekali. Tapi ya kalau saya melakukan itu akan tambah fatal nanti akibatnya ya. Untung saya sadar gitu ya. Nah, akhirnya teman-teman, saya berdoa pasrah. Kali ini saya bilang sama Tuhan, oke deh Tuhan, kalau sampai saya harus mati kelaparan pun udah saya nggak apa-apa. Saya relakan aja. Kalau keluarga saya harus menderita pun saya harus relakan saja, nggak apa-apa. Dan saya nggak mau pinjam uang lagi kepada siapapun mulai hari ini. Saya katakan begitu ya. Dan ternyata apa? Teman-teman, yang terjadi pada saat saya mengatakan begitu, mujizat? Enggak. Seakan-akan
Tuhan nggak nggak mendengar doa saya dan eh, nggak ada tanda-tanda. Saya harus bagaimana nggak jelas gitu. Makin lama makin sulit sampai satu titik banyak sekali lah cerita-cerita yang membuat sedih ya. Salah satu contohnya adalah ketika saya lagi betul-betul nggak ada uang, ya saya ingat pada waktu itu hanya tinggal uang di kantong saya hanya ada 80.000 dan istri saya bilang obatnya habis karena istri saya ini hipertensi dan dia harus makan obat darah tinggi. Bayangin 80.000 untuk beli makanan keluarga dulu atau untuk beli obat atau untuk anak sekolah. Dilema banget, serba salah saya. Akhirnya saya coba minta supaya istri saya bertahan aja dulu dan akhirnya selama 2 minggu tensinya tambah lama tambah naik 200 atasnya bawahnya 160 sempat ya kalau nggak salah dan eh, kepalanya udah sakit sekali. Wah ini saya bilang bahaya nih gawat kalau begini caranya. Saya mau beli obat mau pinjam uang juga udah komitmen saya udah nggak mau minta ke siapa-siapa. Akhirnya saya sempat bingung saya apa saya harus jual jam tangan separah inikah keadaan saya karena semua saya udah nggak ada gitu. Akhirnya singkat cerita masa-masa sulit seperti itu lolos sih. Memang Tuhan itu baik. Di saat-saat benar-benar kita tidak bisa berbuat apa-apa dan benar-benar nothing sama sekali, Tuhan tolong. Ada aja sih pertolongannya ajaib, cuman pas-pasan aja, nggak dikasih lebih. Nah itulah, kalau kita lagi masa-masa di padang gurun seperti itu ya, semuanya dibuat pas-pasan gitu. Nah akhirnya singkat cerita, saya diajak masuk AFC nih, seperti yang tadi saya sampaikan oleh kawan saya namanya Ling Ling, dan pada saat dia menawarkan, saya coba pelajari, dan disitulah saya melihat bahwa ini ada harapan untuk saya. Ya, pada waktu disampaikan oleh Dr. Luigi, bahwa produknya ini unik, salmon placenta ini belum pernah ada nih, unik nih dalam hati saya ya. Dan kemudian yang membuat saya semangat di situ adalah marketing plan-nya, karena bonusnya dibayar harian. Nah, di sini saya butuh banget income yang masuk harian, berapapun lah, karena benar-benar keadaan saya ini berat sekali ya. Nah, akhirnya singkat cerita pada saat saya mau memutuskan gabung, saya nggak ada uang gitu. Nah, pada saat saya nggak ada uang, lalu saya coba nekat. Tapi saya doa sih sebelumnya. Saya bilang sama Tuhan begini, Tuhan, ini ada 3 orang terus terang yang tawarin saya. Yang satu namanya Hidayatullah, yang satu Ria, yang satu namanya Ling Ling. Saya bilang sama Tuhan begini, Tuhan, saya mau gabung di AFC, dan pertama-tama, kalaupun saya harus gabung, minta tolong Tuhan bukakan jalannya. Kalau Tuhan tidak buka, saya tidak akan bisa melihat peluang ini dengan baik, dan saya tidak akan berhasil di AFC. Lalu yang kedua, Tuhan, untuk gabung saya nggak punya uang. Saya akan coba ngomong kepada 3 orang ini ya Tuhan, kalau salah satu mereka mau bantu saya membukain titik untuk saya akan gabung di dia. Kalau sekiranya ini bukan jalan daripada Tuhan, tutup aja jalannya, dan jangan ada satupun yang mau menolong saya masuk AFC. Saya bilang gitu. Nah, jadi akhirnya, oke deh, kalau gitu saya pertama-tama orang nomor 1 adalah orang yang pertama kali ngajakin saya. Saya langsung hubungi Cilingling. Nah, kita janjian ketemu, saya bilang sama Cilingling, Cilingling apa sih yang diharapin dari saya, kok bisa mau merekrut saya? Saya ini nggak bisa apa-apa loh, Ci, saya bilang gitu. Saya ini bukan orang yang hebat, saya juga bukan orang yang berpengalaman di dunia MLM, saya bilang gitu ya. Enggak, Gun, dia bilang itu. Saya percaya sama kamu, saya yakin kamu di sini bakal sukses. Oke, terima kasih kalau bisa seperti itu, saya katakan ya. Lalu saya bilang sama Cilingling, Ci, boleh nggak bantu saya? Bantu gimana maksudnya? Dia bilang gitu. Gini, Ci, saya mau join, boleh nggak kalau Cilingling yang bukain dulu titiknya? Oh boleh, gampang itu, dia bilang gitu. Oh, ya oke deh, bukain saya dulu ya, Ci ya. Nanti kalau ada bonus, saya akan pulangin dan saya akan ganti, Ci. Dan, ya oke, saya bukain kamu Ruby ya. Aduh, jangan Ruby dong, Ci. Kamu gimana sih, Gun? Saya aja masih Ruby, kok minta Diamond, dia bilangnya.
Ya pada waktu itu saya minta diamond. Bukan apa-apa teman-teman, karena saya udah lihat marketing plan-nya. Kalau saya kerja Ruby, tenaganya sama, waktunya sama, tapi saya juga tetap babak belur, tetap jontor untuk operasional saya aja nggak cukup. Bagaimana saya bisa bergerak, bisa mengembangkan bisnis ini dengan cepat gitu loh. Akhirnya saya bilang, oke lah Ci, kalau Ci Lingling keberatan nggak apa-apa, jangan dipaksakan, nggak enak saya. Nah, akhirnya dia mikir sebentar, langsung dia bilang, oke, nggak apa-apa, dah kamu ambil diamond aja. Saya bilang, janganlah Ci, jangan terpaksa begini, nggak mau. Enggak. Udah pokoknya, saya mah yakin sama kamu, dia bilang gitu. Oh ya udah oke Ci, nggak apa-apa ya, nggak beban ya. Enggak, dia bilang gitu. Ya udah, oke, gini, deal. Kalau misalkan saya ada bonus, langsung saya akan segera beresin uangnya Cilingling, saya bilang gitu. Akhirnya, dengan pertolongan Tuhan yang ajaib, dalam 2 minggu, saya mendapatkan bonus senilai diamond, dan akhirnya cepat-cepat saya beresin dulu utang saya, ya, saya bayarkan dulu kepada Cilingling, supaya kerja saya enak, nggak ada beban. Kan nggak enak ya, kalau utang sama upline gitu, upline paling tahu bonus kita berapa. begitu, oh lu banyak bonus kok nggak mau bayar utang, malu saya. Enggak lah, jadi saya cepat, memang karena saya komitmen, saya pengen cepat-cepat beresin utang saya sama Cilingling dulu, dan kemudian ada beberapa, akhirnya Tuhan membukakan jalan, memberkati. Nah teman-teman, yang saya lakukan di awal, saya begini loh, saya melihat dalam 1 minggu, 2 minggu, bisnis ini kok bagus nih, 2 minggu balik modal. Saya langsung berkalkulasi di sini, waduh kalau gitu 2 minggu balik modal, saya mulai menghitung utang-utang saya, lalu saya bikin program, wah ini harus 1 tahun selesai utang saya. Target saya harus 1 tahun selesai semua utang saya. Jadi teman-teman, pada saat saya menentukan goal setting untuk 1 tahun selesai utang, saya harus breakdown lagi ke goal setting jangka pendek ya. Jangka panjangnya saya harus bayar hutang, jangka pendeknya goal settingnya ini saya bikin program namanya 3710. Maksudnya apa 3710? Bulan pertama saya harus tembus 30 juta, bulan kedua harus 70 juta, bulan ketiga harus 100 juta. Nah, itu yang saya bikin goal setting jangka pendeknya, supaya saya kerjanya ada arahan, teman-teman ya. Kalau kita kerja asal ngalir-ngalir aja, nggak jelas, nggak ada target, ya hasilnya juga nggak jelas juga gitu. Karena ada targetnya, maka hasilnya jelas. Nah, karena saya di bulan pertama ini punya goal setting mendapatkan 30 juta, akhirnya saya mulai berkalkulasi, berarti kalau 30 juta saya harus jual direct sponsor 8 diamond. 8 diamond itu dikali 3,3 kan sudah hampir 27 ya, 26 sekian ya. Nah, kemudian ditambah pairing-pairing, masuklah 30 juta. Nah, saya berpikir seperti itu. Dan akhirnya Tuhan itu baik, teman-teman. Di bulan pertama saya dapat 35, bulan kedua saya dapat 78 juta, bulan ketiga saya dapat 118 juta, bulan keempat naik terus, sampai terakhir dalam satu pernah tertingginya satu titik itu kurang lebih hampir 300 juta deh, satu titiknya. Saya ada beberapa titik ya. Nah, jadi saya melihat ini ajaib sekali pertolongan Tuhan, dan 1 tahun pertama ini memang perjalanan yang nggak mudah buat saya, berat ya teman-teman ya. Saya benar-benar berangkat dari minus, dan kemudian bonus besar seperti yang saya sampaikan di Borobudur, uang yang saya terima besar, ratusan juta tiap bulan, tapi itu seperti ember bocor, dia menguap terus, dan di tangan nih jarang sekali ada uang gitu. Di bank itu ya teman-teman ya, ada saldo 2 juta aja udah gembira saya. Nah, kenapa? Karena saya harus komitmen, karena saya punya target 1 tahun beres utang, ada berapapun saya harus bayar utang. Nah, disitulah mungkin Tuhan melihat hati saya, akhirnya Tuhan menolong, semakin diberkati, dan kemudian akhirnya dalam 1 tahun saya bisa selesaikan semua utang-utang saya, dan itulah perjalanan singkat dalam 1 tahun yang saya sampaikan. Nah, tetapi kalau diuraikan lagi dalam 1 tahun, perihnya seperti apa, perjuangannya seperti apa, panjang teman-teman. Ya. Nggak apa-apa Kukun, sharing aja Kukun. Aduh, tapi ya nggak apa-apa deh, itu masa lalu, bersyukur sekarang sudah terlewati. Tuhan baik.
Oke, nah teman-teman, di saat saya menjalankan bisnis di awal-awal seperti tadi saya katakan, saya harus berangkat ke Semarang, saya nggak punya uang loh teman-teman. Saya pada waktu itu dapat bonus sponsor, closing ada beberapa ya saya lupa lah, pokoknya ada uang 800.000 deh, saya bawa uang 800.000, saya berangkat ke Semarang, saya paksakan dengan menggunakan kereta yang ekonomi, saya cari yang paling murah, kalau ada ekonomi yang lebih murah lagi, kalau bisa dengan seat berdiri pun nggak apa-apa, atau saya jongkok pun nggak apa-apa, sampai segitunya loh teman-teman. Jadi gini, saya untuk diri saya, di saat saya menjalankan di awal-awal karena semuanya serba terbatas, saya harus berhemat untuk diri saya. Tetapi saya nggak bisa berhemat dengan yang ada di rumah, karena mereka benar-benar tanggung jawab saya. Dan yang saya tidak bisa hemat lagi, yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah dengan prospek. Karena di saat saya mengundang prospek dan sebagainya, komitmen saya harus bayari mereka. Saya nggak mau mereka yang bayari saya. Kenapa? Karena kalau kita bilang bisnis kita ini bagus, AFC, kok untuk bayarin istilahnya untuk sekedar kopi atau teh begitu aja kok kayaknya nggak lucu banget ya. Kita bilang bisnis kita bagus, hasilnya bagus ya. Oke. Jadi akhirnya saya komitmen, teman-teman, saya setiap kali melakukan perjalanan, saya selalu bawa ransel, saya selalu bawa jaket, dan kemudian saya selalu janji sama orang setengah jam di muka. Artinya, kalau janji jam 2, setengah 2 saya sudah datang, dan saya bersih-bersih dulu, ya karena habis naik Gojek motor, harus dirapihin dulu, saya ke kamar mandi, saya cuci muka, dan nyisir, dan sebagainya. Pokoknya, orang nggak tahu kalau saya ini naik Gojek loh teman-teman. Jadi, dikiranya saya pakai mobil aja, dan dikiranya orang nggak pernah lihat saya keadaannya susah. Bahkan teman-teman saya kaget ketika saya sampaikan seperti ini, tim saya juga ada beberapa kaget, bahkan dokter Luigi pun juga kaget dan heran, nggak nyangka gitu. Karena saya nggak mau kita berpenampilannya nggak menarik gitu teman-teman ya, kita harus benar-benar rapi dan sopan penampilan untuk prospek. Nah di situ orang akan percaya dengan kita gitu ya. Karena kembali lagi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa bisnis kita ini bukan jualan produk Subarasi dan Utsukushi semata-mata, tapi bisnis kepercayaan. Bagaimana dia bisa percaya dengan saya, dibina di tim saya, karena kalau saya dengan lusuh dan berpenampilan lemes, loyo, nggak ada api, nggak ada semangat, orang takut ikut saya gitu ya. Nah akhirnya itu setiap kali saya lakukan, dan teman-teman tahu saya harus bolak-balik ke Jakarta, karena ada beberapa prospek yang harus digarap di Jakarta, di Tangerang. Saya terpaksa setiap kali ke Jakarta harus pulang ke Tangerang, ke rumah cici saya. Saya harus numpang nginep di rumah dia, dan itu lumayan jauh. Nah, satu kali pernah saya dari Jakarta ada prospek sampai larut malam, dan saya harus pakai KRL pada waktu itu ya, saya harus menggunakan KRL, di Jakarta pun harus Gojek motor dan sebagainya. Dan saya sampai pernah ikut kereta yang terakhir, dan di situ pada waktu jam KRL terakhir itu ke Tangerang kira-kira jam 11 malam, dan saya lari-larian mengejar waktu tersebut, dan akhirnya dapat, saya naik dalam kondisi yang sudah sangat-sangat letih sekali. Aduh, saya pada waktu itu kalau ada uang saya pengen nginep di hotel aja di Jakarta, tapi apa boleh buat, saya ada uang bukan nggak ada teman-teman. Di kantong sih ada uang, seperti tadi saya bilang, saya ada uang, tapi saya kepentingannya saya pakai untuk prospek ya. Nah akhirnya saya paksakan pulang ke Tangerang, saya udah capek banget dan saya harus tidur di kereta api. Saya pikir ya udahlah ini rute yang paling terakhir dan pasti berhentinya juga di Tangerang. Akhirnya saya putuskan ya udahlah saya tidur aja di kereta, paling juga dibangunin nanti kalau udah sampai nggak kelewat lah. Akhirnya betul dibangunin karena sudah rute yang paling terakhir itu di Tangerang, dan setelah turun dari kereta pun saya harus berjalan dulu supaya dapat Gojek motornya agak murah, sampai segitunya teman-teman ya. Kadang-kadang kalau ingat perjuangan seperti itu ya saya suka ada sedih, campur terharu juga, kok bisa ya masa-masa seperti itu saya lewati gitu loh. Nah, jadi ada banyak hal, tantangan-tantangan yang saya harus hadapi teman-teman, tetapi kembali lagi seperti saya katakan, sesusah apapun saya tidak pernah menampilkan diri itu tampang susah kepada orang yang ada di sekitar saya. Jadi sepertinya
orang-orang lihat keadaan saya semuanya baik-baik aja gitu loh teman-teman. Dia nggak tahu apa yang terjadi, apa yang saya alami, kesulitan, stres yang saya hadapi seperti apa, mereka nggak ada yang tahu gitu teman-teman. Nah, jadi itulah mungkin ya salah satunya orang percaya ambil diamond, ikut join diamond, ikut tim gabung ke saya dan sebagainya gitu teman-teman. Nah, itulah seputar kisah-kisah perjalanan yang saya lakukan, teman-teman, di awal-awal memang nggak mudah. 1 tahun pertama nggak mudah. Dan akhirnya setelah lewat masa-masa sulit itu, semua utang beres, ini seperti apa ya, seperti plong banget, breakthrough sekali. Aduh, enak deh teman-teman. Mungkin teman-teman ngerasain nih yang di sini nih, nggak tahu nih ada sekian banyaknya. Mungkin ada teman-teman juga yang merasa punya utang ya kayak gitulah nggak enaknya. Tapi ketika beres semuanya indah banget dan akhirnya Tuhan berkati saya dari waktu ke waktu sehingga dalam waktu beberapa bulan setelah lewat 1 tahun itu langsung saya bisa beli mobil Camry dan kemudian Tuhan berkati dengan terus berlimpah gitu ya dan tim semuanya berkembang dan saya bisa keliling kemana-mana gitu dengan menggunakan kendaraan atau pesawat dan sebagainya semuanya sepertinya sudah clear, maksudnya sudah nggak mengalami kesulitan seperti 1 tahun pertama ya untuk kemana-mana harus cari yang paling murah dan sebagainya. Nah itu sudah lewat masa-masa sulit seperti itu teman-teman. Gitu teman-teman. Wah, keren ya Pak Gun. Kalau yang orang dengerin ngomongnya keren ya Pak, tapi yang jalanin dulu setengah mati ya Pak, betul ya? Ya, coba kalau yang lewatin, wah, pengen tahu rasanya keren apa enggak? Ya, ya Pak. Saya pun mungkin sedikit juga ngalamin seperti yang Pak Gunarto rasain sih. Nah, memang kadang-kadang pas kita minta pertolongan Tuhan tuh nggak sekonyong-konyong langsung selesai, masalahmu selesai gitu kan. Malah kadang-kadang yang saya alamin justru di kondisi saya nggak ada uang, malah masalah satu muncul, satu belum selesai muncul lagi masalah berikutnya yang harus diselesaikan dengan tempo yang sangat singkat. Tapi ya betul, Pak Gun, meskipun kita dalam kondisi seperti itu, yang penting kita tetap berpikiran positif, kita tetap berjuang aja, kita pasti bisa ngelewatin. Ya, oke Pak, itu luar biasa. Nah, oh ya, satu mungkin lagi teman-teman di Pak. sini sebetulnya gini loh, pada saat kita berdoa memohon kepada Tuhan, bagi Tuhan itu untuk menolong kita mah sangat mudah. Mungkin hanya semudah membalikan tangan gitu, tinggal begini doang, aduh gampang banget buat Tuhan. Nah, cuman yang sering kali ini Tuhan ingin lihat adalah masalah hati. Itu sebabnya teman-teman kalau hati kita ini beres, jadi urusan yang dalam kita ini beres, maka yang luar juga akan beres. Makanya teman-teman kalau ada tantangan-tantangan, kesulitan, hambatan atau apapun juga di dalam berprospek kok nggak closing-closing dan sebagainya, coba recheck deh. Kalau beresin dulu dalam hati kita. Contoh, misalnya hati kita ini dipenuhi dengan kecemasan, ketakutan, dan kekhawatiran. Jangan-jangan nih orang ini nggak mau beli, jangan-jangan nih orang ini belum apa-apa, kita udah memberikan penilaian-penilaian, sehingga pada waktu menghadapi penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan, nah itu harus beres dulu di dalamnya, gitu teman-teman. Nah kalau kita dalamnya beres dan yakin kita ketemu orang, ini orang pasti join, ini orang pasti mau. Kalau sampai enggak hari ini pun besok nggak mau, minggu depan nggak mau, 1 bulan ke depan nggak apa-apa gitu. Nah kalau kita sudah punya mental atau mindset seperti itu, kita akan menang teman-teman, gitu ya. Oke Freddy. Ya, siap Pak Gun. Nah, Pak Gun, ini ada beberapa pertanyaan ya Pak. Mungkin pertanyaan-pertanyaan simpel yang mungkin juga teman-teman juga banyak tanyain. Pada waktu pertama kali sharing, tadi di ring 1 ya Pak, itu yang di ring 1 itu siapa ya Pak? Mereka apakah teman-teman misalnya di pekerjaan kah? Atau mungkin mereka yang juga dulunya pernah ikut di MLM kah? Atau seperti apa Pak? Atau mungkin Pak Gun sendiri dulunya pernah ikut di MLM lalu sekarang join lagi, atau dulunya sama sekali belum pernah ikut MLM Pak? Oke, pertanyaannya bagus. Jadi seperti yang tadi saya katakan, di saat-saat saya lagi masa-masa sulit, saya cari peluang ini itu dan belum ketemu, dan pernah ikut MLM 2 kali saya. Yang pertama perusahaan Amerika ngaku produknya wearable device ya, Halo LX kalau ada yang tahu untuk pengecekan detak jantung dan sebagainya lah. Nah itu
MLM pertama yang saya ikuti karena saya seneng gadget, akhirnya saya mempelajari lebih dalam dan saya mempelajari sistem dan sebagainya. Saya tipenya orangnya kalau sudah terjun saya akan seriusi dengan sungguh-sungguh. Jadi saya gali dan saya perdalam dan saya benar-benar pelajari, akhirnya terkuasai. Nah disitulah banyak saya kenal dengan teman-teman baru ya, terutama di dunia MLM. Tadinya nggak ada yang kenal saya dengan orang-orang network gitu ya. Salah satunya Pak Adi Gunawan yang sekarang menjadi downline saya ini, dia ikut juga gabung di WGN itu. Nah teman-teman ini yang beruntung lah, ibaratnya seperti sekolah saya di WGN. Dan pada saat saya menjalankan network pertama saya itu, saya kerjanya all out dengan segenap hati. Ya, karena ini produk wearable device, produk teknologi, jadi ada banyak pertanyaan-pertanyaan member, keluhan-keluhan member, padahal barangnya belum tentu rusak gitu ya, tapi karena nggak bisa pakai gitu, karena barang teknologi, akhirnya saya melayani dengan segenap hati. Saya tidak lagi memandang crossline, tidak memandang downline, siapapun saya layani, karena prinsip saya, kalau saya melayani semua orang, nah nanti akan tabur tuai. Kalau saya berbuat baik dengan orang, tuayan juga akan, tuayan baik akan saya terima juga. Prinsip saya seperti itu, simpel aja. Dan saya nggak tahu kalau itu ternyata menyalahi aturan norma-norma MLM. Katanya kalau MLM nggak boleh cross-lining gitu ya, no cross-lining. Nah, tapi saya peduli amat lah, saya mau pokoknya prinsipnya ajaran Tuhan aja, semua juga saya kasihi aja, saya layani. Nah, akhirnya teman-teman singkat cerita MLM itu karena memang kita ini nekat, karena saya juga nggak punya pengalaman, nggak tahu apa-apa, ikut aja gitu ya. Apalagi pada waktu itu saya juga join MLM di situ, saya juga bukan karena saya yang pengen, karena koko saya yang ajak-ajak gitu masuk ke sana. Dan akhirnya MLM itu nggak ada izinnya sama sekali, apli nggak ada, kantor nggak ada, kita ini terlalu nekat gitu. Akhirnya MLM-nya bubar juga di Amerikanya, kacau ya dari manajemen dan sebagainya, dan saya akhirnya bikin pengumuman bahwa teman-teman saya tidak lagi mau menjalani WGN, akan tetapi kalau teman-teman ada kesulitan dan tantangan boleh silakan hubungi saya, kapanpun saya akan selalu bantu, saya bilang gitu. Nah akhirnya di situ menimbulkan dan menuai banyak respon yang positif dari teman-teman downline maupun crossline. Ada beberapa teman yang katakan begini, Gun, pokoknya lu kalau MLM kemana aja, kalau pindah kemana, kabar-kabarin ya. Nah, jangan sampai enggak, ntar gue mau ikut, bilang gitu. Nah, oke. Nah, saya pindah ke MLM yang berikutnya adalah MLM Atomi gitu. Dan nggak lama sih, itu hanya sebentar saja, karena setelah dari Atomi ini diperkenalkan AFC, lalu saya langsung putuskan gabung AFC, dan ternyata setelah saya jalani, kaget juga, bonusnya besar gitu, jadi menarik gitu. Jadi dari 2 MLM yang saya pernah kerjakan, AFC ini yang memang paling paling bagus lah dari sisi bonus, dari sisi produk yang saya jalani. Kenapa? Karena produknya nggak capek kita, nggak banyak. Waktu itu jualannya hanya SOP 100 plus, cuma satu produk, ngomong pun nggak usah panjang lebar. Kalau produk yang lain yang sebelumnya tuh yang Atomi kan banyak banget item produknya, jadi capek ngomongnya gitu. Gitu kira-kira. Oke Pak. Iya sih Pak, kalau yang di Atomi nggak salah ratusan ya Pak produknya. Ada sikat gigi, Ya, ada pasta gigi, ada propolis dan kawan-kawan kan gitu. betul. Nah, Pak, terus habis itu ada pertanyaan lagi nih Pak. Terus dari Pak Gunarto sendiri itu sponsor pribadinya berapa ya Pak dari Pak Gunarto sendiri? Sampai dengan hari ini ada 170-an ya. Wih, banyak Pak ya. Direct sponsornya 170-an deh. 170-an. Oke. Terus Pak, pada waktu join langsung di AFC itu, pertamanya Pak Gun ini ke produk dulu, lalu ke sistem, atau memang dari awal udah nge-build sistemnya Pak di awal Pak? Dan seterusnya sekarang ini tim Pak Gunarto ini, tim ke bawah, duplikasinya ini lebih ke arah produk atau ke sistem Pak? Oke, karena background saya dari dulu adalah bisnis ya, jadi saya nggak pernah suka berjualan barang gitu. Nah, jadi setiap kali saya ketemu prospek, saya akan selalu ajak dia bisnis. Saya jarang banget nawar-nawarin Subarasi, Utsukushi, itu
apa namanya, nggak, gimana ya, nggak nyaman saya jualan nawar-nawarin barang seperti itu. Saya lebih seneng ngajakin orang bisnis gitu. Berarti tim pun duplikasi juga seperti itu, Pak ya? Lebih fokus ke sistem ya, Pak ya? Ya, tapi kan yang namanya tim dari sekian banyaknya ada orang yang punya keahlian, kemahirannya berjualan, ada yang punya Hmm. kebiasaan. Itu kan masing-masing orang punya background yang beda-beda ya. Ada yang memang dari kecilnya memang dia terlatih untuk berjualan, nggak apa-apa sih. Yang penting omset juga gitu. Jadi tapi mereka nggak dipaksa untuk bilang, kan ada yang contoh gini Pak ya, ada yang contoh kayak, udah kalau kalian kalian jalanin produk, kalian akan cuma segini-segini aja. Tapi kalau kalian jalanin sistem, kalian akan lebih lebih besar gitu kan, lebih besar. Nah, terus apakah dari Pak Gun sendiri ada ibaratnya kayak ngomong ke mereka, kalian lebih baik jalanin sistemnya, atau Pak Gun lepas aja, silahkan kamu yang nyaman di area mana, mana keahlianmu itu jalanin aja, gitu Pak. Oke, kalau saya kepada tim, tetap saya akan sampaikan kalau kita berjualan produk, rezekinya adalah sebatas bonus penjualan produk. Tapi kalau kita membangun jaringan, rezekinya itu tidak terbatas. Tetap saya akan sampaikan. Akan tetapi pada prakteknya, ketika ada orang-orang yang memang kebiasaannya dan memang udah mahirnya, bisanya adalah berjualan, ya sudah, saya tidak akan paksakan dia merubah cara gitu. Saya ingat dari kenapa sih orang Cungko ya jago-jago main pingpongnya ya juara terus. Nah, karena si pelatihnya ini hebat. Ketika dia lihat kemahiran dia adalah jagonya backhand, dia nggak paksa latihan forehand. Backhandnya harus dilatih sampai mematikan, forehandnya dilatih secukupnya aja. Nah, itu yang mereka lakukan sehingga mereka menjadi pemenang setiap kali pertandingan pingpong. Nah, di sini saya melihat bahwa ya sudahlah, kalau tim saya memang dia mahir dan ahlinya berjualan, silakan Anda berjualan, lakukan saja semaksimal mungkin, karena kalau saya robah dia suruh untuk merekrut dan cari bisnis, belum tentu jadi jalan nantinya. Malah nanti jadi padam, kan repot juga ya, gitu. Pak, kalau boleh tahu Pak, dari 170 orang yang direct itu, apa sebagian besar mereka jalan atau sekedar user Pak? Enggak dong, tetap ada lebih banyaknya user gitu ya. Oke. Yang jalan sih dari sekian banyak mungkin sekitar berapa ya? Ya kalau saya anggap rata-rata ada 40-an deh kira-kira. Wow, 40-an. Mm-mm. 70, 40. Terus Pak, kemarin Pak Gun ini joinnya di tahun berapa Pak? 2019. 2019. Nah, sambil perjalanan ke sini ya Pak, sambil perjalanan ke sini, itu apa ada kendala, misalnya, kan ada Pak ya beberapa, saya lihat dari beberapa leader-leader, itu timnya tambah lama, tambah rontok gitu ya. Tambah lama, tambah rontok. Terus dengan banyaknya yang kemarin si bot-botan itu, sehingga mereka banyak yang pindah dan segala macam. Dari tim Pak Gun sendiri, apa ada kendala di area situ Pak? Nah, dari tim saya yang main forex, yang main trading ada, cuman nggak banyak. Dan kemudian yang main robot sampai akhirnya ngajak-ngajakin bawa-bawa downline, nggak pernah denger sih terjadi ada di tim saya, itu nggak pernah denger saya. Artinya entah itu ada atau enggak saya nggak tahu gitu. Nah, akan tetapi yang namanya tantangan, lucunya nih, uniknya nih, AFC global ya. Kalau kita lagi rame-rame ikut semuanya naik. Kalau lagi turun juga ikut semuanya. Dia bilang unik juga nih AFC, seru juga ya. Jadi nggak ada satu tim yang lagi melonjak naik tiba-tiba yang lain pada ambruk gitu kan, nggak begitu. Kalau turun turun gitu, kompak banget. Kalau naik bareng-bareng. Ini Pak, ada pertanyaan juga. Kemarin pada waktu join ke Toreda dalam waktu berapa lama? Terus habis itu dari Toreda ke misalnya ke Samurai juga dalam berapa lama sampai ke Shogun ini Pak? Oke. Saya 2019 join di akhir Maret tanggal 28 dan mulai running di 1 April dan April, Mei,
Juni 3 bulan saya sudah Toreda, Juli sudah Ronin, Agustus sudah Samurai. Mau genjot ke Shogun nggak kuat karena sudah Agustus, tinggal sebulan lagi penutupan annual rank dan mentoknya di Samurai pada waktu itu. 5 bulan saya Samurai, 4 bulan Ronin, 3 bulan Toreda. Wih, luar biasa ya Pak. Sampai Samurai. Oke. Ayo teman-teman yang lain, ini ada 120 lebih loh. Kalau saya tanya sendirian, kewalahan saya. Ayo yang lain, masa nggak ada yang tanya? Ayo, nggak apa-apa. On cam, langsung bertanya boleh, chatting boleh. Ayo teman-teman, ini mumpung ada Pak Gunarto di sini yang teman-teman bisa lihat sendiri ya, gimana perjalanannya, gimana susahnya. Jadi teman-teman jangan cuma sekedar lihat, oh sekarang Shogun, bagus. Ternyata untuk mencapainya itu perjuangannya luar biasa ya. Jadi nggak ada yang namanya, oh saya sekarang lagi nggak ada uang, nggak bisa jalan. Itu semuanya sekedar alasan-alasan yang kita bikin aja, gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Bu Lina. Pak, pengalaman yang paling nggak enak setelah join AFC apa Pak? Apa ya yang paling nggak enak? Kalau pairing kurang ya Pak? Bingung saya kalau ditanya apa yang paling nggak enak, sebab di AFC ini enak banget semuanya. Oke. Oh ya, ini ya saya perlu sampaikan juga teman-teman, caranya saya di awal kenapa saya bisa cepat seperti itu, karena saya nggak memikirkan pairing dan sebagainya sebodoh amat. Di 3 bulan pertama itu saya banyak direct sponsor. Nah, saya kejar direct sponsor dan akhirnya dalam 3 bulan terbentuk jaringan dan disitulah jaringan juga jalan, running, terduplikasi, makanya bisa tembus Toreda dalam 3 bulan. Nah, awal saya join AFC, 8 hari doang loh bonusnya kosong. Jadi artinya dalam 30 hari, hanya 8 hari yang kosong. Masuk bulan kedua, cuma 2 hari dalam 1 bulan yang kosong. Tidak ada bonus. Tidak ada konnichiwa maksudnya. Nah, masuk bulan ketiga sampai hari ini nggak pernah dalam 1 hari ada kosong. Nah, jadi saya melihat bahwa pertumbuhan jaringan ya cukup sehat. Artinya tim bergerak. Kalau saya fokus berjualan, nggak akan bisa seperti ini gitu ya. Banyak zone-nya pasti. Oke, Pak. Ini ada pertanyaan dari teman-teman juga, Pak. Dari Bu Aning ya, dari Bayo Aning, Bu Aning. Kalau boleh tahu, Cilinlin ini upline Ko Gunarto ini sekarang ranknya apa ya, Gus? Kayaknya dia apa ya? Mungkin Toreda kali ya, nggak tahu deh dia Toreda atau nggak. Saya seringkali sudah kontak Cilingling berkali-kali. Saya mau bantu dia, saya sampai bilang nih, Ci, ayo Ci, yuk saya bantu untuk kaki pencairan Cilingling, nggak usah pikirin saya deh, nggak apa-apa, saya support dia. Dia bilang, nggak mau Gun, saya malu, dibilang itu saya minder sama kamu. Jangan begitu, pokoknya saya support Cilingling, dia bilang gitu. Terakhir saya bicara seperti itu, saya terakhir ajak dia ke Borobudur, cuman nggak bisa berhalangan. Ya sudah, gitu. Jadi peringkatnya mungkin Toreda kali ya, atau Ronin, saya juga belum nanya-nanya. Terus ini ada pertanyaan lagi, Pak, apakah pernah presentasi seperti di arisan atau di acara-acara tertentu, dan apakah itu efektif dari Pak Benny? Oh, saya kalau diundang presentasi di arisan, biasanya sih nggak mau. Karena yang namanya arisan dia lagi happy dengan agendanya, tiba-tiba masuk kita nanti jadi ilfeel dan kita tuh tidak akan dihargai di sana. Nah, ketika kita masuk tidak dihargai ya gimana ya? Jadi kita juga nggak enak gitu. Prinsipnya jangan mengganggu acara orang deh. Entah itu dia lagi ulang tahun, acara keluarga, arisan, atau lagi ada rapat apa, tiba-tiba kita masuk, saya nggak mau.
Nah, jadi biasanya sih kita minta waktu yang bersangkutan, misalkan contoh nih, ada kelompok arisan. Nah, di situ salah satu pemimpin di kelompok arisannya yang menyampaikan kepada teman-teman arisan bahwa nanti kita akan ada pertemuan lagi, kumpul dengan teman-teman arisan, kita akan dengarkan informasi dari AFC. Nah, biasanya seperti itu saya lakukannya. Harus disetting khusus ya untuk dengarkan informasi tentang AFC. Jangan tiba-tiba nimbrung di acara orang. Oke, jadi nggak asal tabrak ya Pak? Nggak asal tabrak, begitu Enggak, ada waktu langsung masuk gitu ya? iya. Oke, Nah, kita aja kalau lagi ada acara, tiba-tiba ada orang nawarin produk, kira-kira enak nggak ya didukung? nggak nyaman, iya. Jangan nyaman lah, jangan. Betul. Nah, pertanyaan berikutnya, ini presentasi sudah. Dari tahu ini Pak atau Bu, Amar namanya ya. Saran atau teknik untuk menciptakan gulungan calon member baru seperti apa ya Pak? Ya, jadi sebenarnya gini, member yang baru join, seperti yang Niko pernah sampaikan juga, Niko sering sampaikan bahwa tugas kita adalah membuat orang yang baru join ini mendapatkan bonus cepat-cepatnya, jangan lama-lama gitu ya. Begitu dia join, kalau besok atau lusa atau 3 hari kemudian dia sudah dapat bonus dan kemudian kita dampingi lagi, dapat bonus lagi, maka dia akan bertahan di bisnis ini dan dia akan serius menjalani bisnis ini gitu. Jangan membiarkan orang gabung berlarut-larut tanpa bonus gitu. Oke, itu ya teman-teman. Jadi didampingin ya Pak ya. Ya, makanya itu yang tadi saya sampaikan di awal, kunci bisnis ini kalau mau berhasil, kitanya harus fasih, harus mahir, harus menguasai. Nah, ketika Betul. kita menguasai kan kita bisa terjun mendampingi, gitu. Oke, siap Pak. Nah, terus ada lagi pertanyaan dari RR Makassar. Pak Gun mau tahu bagaimana cara Pak Gun, mungkin contoh kata-kata yang simpel untuk sharingnya. Contoh yang sehari-hari atau cara penyampaian tentang bisnis AFC. Eh, Gimana ya menyampaikannya ya? Jadi setiap keadaan kan kita beda-beda. Kondisi dan audiens, orang yang akan kita rekrut, beda-beda. Kepada ibu rumah tangga tentu kita ngomongnya lain, kepada anak mahasiswa ngomongnya lain, kepada pengusaha lain, dengan pejabat lain gitu ya. Nah, saya ambil contoh dari sisi mana nih? Dari pengusaha aja deh. Ya, Ya, pengusaha misal Pak. oke. Kalau ketemu teman pengusaha, biasanya saya ajak dia ngobrol bisnis gitu. Bro, gimana bisnis lancar gitu kan? Nah, pasti kan semua orang biasanya dalam kondisi seperti sekarang ini akan mengatakan lagi nggak bagus gitu ya. Oke, sama saya juga sama nih, kita juga berat nih, bisnis konvensional berat sekali deh. Mebel gua aja sampai sekarang ini workshopnya udah nggak bisa dipertahankan. Ya nasib kalau nggak ketemu bisnis yang sekarang gua garap, nggak tahu nasib gua seperti apa. Emang lu ngerjain apa? Gitu biasanya. Biasanya kalau teman pengusaha dan memang kenal dan teman, nah kita bisa seperti itu sih gitu. Nah disitulah baru kita menyampaikan ya ini tentang AFC gitu. Simple ya teman-teman ya. Oke. Jadi cara masuknya pun beda-beda ya Pak. Kita nggak, Beda-beda. Ya soalnya, jadi soalnya memang kalau dari segi kita presentasi kan, kalau menurut dari Pak Gunarto tadi nggak kita pukul rata caranya seperti ini ke semua orang gitu ya. Jadi ya pendekatan-pendekatannya pun penting banget ya Pak di awal ya. ya betul. Makanya seringkali saya kepada teman-teman di tim juga saya ilustrasikan seperti ini. Kita ini seperti belajar kungfu. Jurus-jurus kita harus kuasai semuanya, kita harus menguasai sampai level dari sabuk putih sampai ban hitam dan benar-benar sampai jadi master gitu. Sehingga ketika kita berhadapan dengan musuh, kita nggak habis tenaga karena kita sudah expert, jadi kita bisa tahu orang ini dilumpuhkannya dengan
berapa kali pukulan atau berapa kali tendangan cukup gitu. Nah, beda ya kalau orang yang nggak punya ilmu bela diri, lihat aja cara berantemnya, wah, pukul sembarangan, habis tenaga, kena juga enggak gitu kan. Tapi kalau yang jago bela diri, dia santai, gerakannya sedikit tapi mematikan. Kira-kira gambarannya seperti itu. Jadi expert lah, belajarlah, gali lah tentang AFC sedalam-dalamnya ketika berhadapan dengan orang. Jangan semuanya dikeluarin, bikin malah jadi mundur orang. Yang perlu-perlu aja gitu. Ya, ya Pak. Oke. Nah, ada pertanyaan berikut Pak. Dari Mia. Oh, ini tadi sudah dijawab ya Bu Mia. Tadi dari 170 member, berapa yang aktif? Tadi Pak Gun udah jawab, kurang lebih 40-an orang. Terus pertanyaan dari Bu Sri Wahyuni, Pak Gun, saya ikutin sosial media Bapak, melakukan belusukan untuk jalanin AFC. Itu apakah Bapak lakukan sendiri atau itu untuk membantu tim, Pak? Dua-duanya, Bu. Ada yang saya memang prospek sampai dengan hari ini saya tetap cari prospek, saya direct sponsor terus loh. Saya menyempatkan setiap kesempatan dalam 1 bulan ini saya harus punya direct sponsor baru gitu. Karena biar bagaimanapun juga ketika kita punya tim baru, kita akan punya gairah yang baru, semangat yang baru gitu ya, ada target yang baru. Nah, ini akan menjadi segar di bisnis ini gitu ya. Bantu tim? Iya. 90% waktu saya ini sekarang udah lebih banyak bantu tim. 10%-nya dalam 1 bulan saya harus ada perekrutan baru. Itu yang belusukan yang dimaksud ya Bu Sri ya. Oke, berarti tetap new blood-nya tetap ada ya Pak ya? Nggak cuma sekedar building tim yang lalu kita sekedar rekrutin tim-tim kita, enggak ya Pak? Itu tetap sponsor tetap berjalan ya? Iya, betul. Direct sponsor tetap harus berjalan. Oke, terus dari Ibu Nisa, Pak, tiap hari plan-nya harus prospek berapa orang ya Pak? Kalau sekarang sih yang seperti tadi saya katakan targetnya ya 10% waktu saya ini untuk direct sponsor pribadi, sisanya bantu tim. Nah, setiap hari saya harus cari agenda untuk tim mana, tim mana, tim mana saya akan susun. Jadi satu persatu kita atur ya, terjadwal gitu. Oke, Pak Gun, kalau boleh tahu juga Pak, misalnya tadi kan Pak Gun bilang sampai sekarang masih dampingin tim ya. Kriterianya Pak Gun, misalnya ada tim yang udah benar-benar udah oke, itu tetap Pak Gun lepas atau tetap sampai sekarang pun mereka kalau misal butuh bantuan tetap Pak Gun handle? Bantu, tetap bantu kalau butuh bantuan. Tapi biasanya kalau sudah bisa jalan sendiri, mereka akan mandiri dan minta bantuan itu hanya sekali-sekali saja, nggak setiap saat. Nah, justru yang baru gabung ini, yang seperti tadi saya bilang, jangan dilepasin, itu harus kita bantu supaya dia make money. Ketika dia make money dan bisa mandiri, baru pelan-pelan kita lepasin dia, kita sentuh yang lain, nah tapi tetap ada komunikasi gitu. Oke. Nah Pak, ini ada sedikit, kadang-kadang ada sedikit dilema kalau orang waktu yang namanya leader gitu dampingin tim. Akan ada tim yang benar-benar berjalan, terus ada tim yang sekarang lagi ibarat dia masih kurang jalan, gitu Pak ya. Ada leader yang dia tuh malah full support sama yang sekarang lagi running nih. Jadi ibaratnya dia euforia dengan satu tim yang udah running, dampingin terus. Justru yang kurang jalan ini yang nggak terlalu didampingin. Menurut Pak Gunarto yang benar yang mana? Kira-kira kalau pelatih atlet olahraga pertandingan, dia akan latih atlet yang rajin latihan dan berotot atau yang enggak kira-kira? Yang enggak. Hah? Oh, yang berotot atau yang enggak yang berotot, Pak? Ya, artinya kalau ada seorang atlet PON atau atlet olimpiade, si pelatihnya ini akan fokus pada orang yang gimana kira-kira? Iya sih. Jadi kayak pemain basket. Jadi kayak pemain basket pun gitu, pemain basket kalau misalkan yang latihannya juga ogah-ogahan segala macam, dia akan jadi pemain cadangan, kadang-kadang cadangan mati gitu. Jadi mau nggak mau untuk area seperti itu ya kita mau nggak mau tega nggak tega skip dulu Pak, betul ya?
Ya, itu ya hukum alam ya. Jadi kita nggak bisa bilang nggak ada kasih atau bagaimana, itu hukum alam. Karena biar bagaimanapun juga, kalau orang yang lagi membara, kita langsung dampingi, itu akan peluangnya besar untuk dia berhasil gitu. Kalau yang udah mati gitu, kita berusaha hidupkan, ya kalau kita lagi ada waktu sih boleh. Tapi kalau lagi sama-sama sibuk, ya kita pilih yang lagi jalan lah gitu. Ya. Terus ada lagi Pak pertanyaan dari Bu Eci Sundari. Pak Gun, bagaimana teknik membuat janji temu sama orang supaya orang tersebut tidak menolak dikarenakan orang itu sudah tahu kalau kita ada di AFC. Oke. Contoh aja ya, ini tadi ada orang the stranger, orang yang nggak dikenal, dia karena lihat status saya di FB dan dia tanya-tanya bisnisnya apa, dia langsung tembak MLM ya. Saya bilang iya, betul MLM gitu. Oh, produknya kayak gimana? Terus bisa minta penjelasan via WA. Nah, saya nggak mau dia minta penjelasan via WA. Saya bilang kita ketemu aja deh. Dia bilang itu. Nah, orangnya minta ya alasan sibuk besok nggak bisa. Nah, tapi saya sampaikan, nah ini ya caranya. Jadi yang pertama kita pada waktu berbicara sama dia, pastikan dia nyaman dengan kita. Nyaman tuh dalam arti kata, karena dia udah tahu nih ini bisnis MLM. Nah, jangan sampai kesannya nanti malah kita nih ngejar-ngejar dia takut dikejar-kejar sama kita. Makanya pada waktu saya buat janji, saya bilang sama dia, gini loh, saya akan sampaikan kepada Anda dan tidak bisa melalui WA, karena WA informasinya terlalu panjang. Nyaman aja, enjoy aja. Anda tidak harus gabung dan tidak perlu juga khawatir untuk saya nge-push Anda untuk gabung di sini. Enjoy. Anda nggak usah nggak nyaman, nggak usah ikut gitu. Yang penting saya menyampaikan dan kemudian pada saat saya menyampaikan, ketika Anda tidak seret dan tidak berminat, nggak apa-apa, jangan menjadi beban, nanti akan dikejar-kejar saya. Saya nggak akan begitu, saya orangnya nggak begitu, saya nggak akan kejar-kejar Anda. Prinsipnya bagi saya, pertemanan lebih penting dari sebuah bisnis. Saya bisa kenal Anda aja sudah luar biasa itu. Dan hal-hal seperti itulah yang membuat dia memutuskan, ya oke deh. Nah, jadi buat orang itu nyaman kalau ketemu kita. Jangan sampai ntar dia malah ketakutan karena udah tahu ini bisnis MLM, dan biasanya orang MLM itu paling sadis ya, memburu, dikejar-kejar terus orang. Karena di sini tertarik atau enggak tergantung cara Anda sih pada waktu menyampaikannya, pada waktu berceritanya gitu ya. Ya. Kalau dia sudah tertarik dan memang uangnya ada, nggak usah dikejar-kejar pun dia akan join. Betul. Menjawab ya Bu. Jadi kita begitu orang sudah tahu, jangan terlalu, kadang-kadang kita yang banyak tuh nafsu. Begitu tahu, ini AFC langsung hajar, jelasin produk, sistem. Nah itu orang jadi keder, jadi bikin nyaman dulu. Jawab ya Bu. Oke, terus habis itu dari Pak Purwono, Pak pada awal-awal rekrut ditemani Pak Gun atau langsung jalan sendiri? Tadi sudah dijawab Pak ya, tadi ditemani, awal-awal ditemani dulu. Lalu dari Pak Al-Mahdi, Pak Gun sponsor langsung Pak Gun umumnya pengusaha atau ada yang mahasiswa? Terus kalau mahasiswa bagaimana triknya Pak? Tadi udah dijelasin sih, tapi kalau Pak Gun mau jawab lagi boleh Pak. Ya, kompleks. Jadi direct sponsor saya ini mulai dari yang orang sederhana sampai orang-orang yang pengusaha, dokter, artis, ada juga di sini. Jadi kompleks ya yang direct sponsor saya ini. Lalu kalau untuk mahasiswa gimana meyakinkannya? Ya mahasiswa mah dikasih pengarahan bahwa setelah lulus kuliah mau kerja di mana, dan Anda udah siap belum gitu untuk berkarir gitu. Nah, kalau misalnya dia belum siap untuk berkarir, ya kita kasih tahu lah, disinilah boleh dicoba untuk
mengembangkan karir Anda gitu kan. Sekarang cari kerja nggak gampang, tamat kuliah susah loh cari kerja gitu kan. Betul. Oke. Kalau anak kuliah mah diajak bisnis ya, jangan ditawarin produk. Iya, mental, Pak. Iya, iya. Oke, terus habis itu pertanyaan dari Bu Yulia. Pak Gun, bagaimana menurut Bapak menyingkapi member-member yang tidak mau bergerak? Ya sudah, Tinggal. jangan kita gini loh, kita kalau sudah memang tahu nggak bisa bergerak, jangan dipaksakan, suruh orang bergerak. Satu, nanti dia malah sebel sama kita juga, jadinya tadinya hubungan kita baik jadi nggak baik, karena setiap kali ketemu maunya nge-push aja gitu kan, jadi dia nggak nyaman ketemu kita. Jangan buat seperti itu ya. Terus kemudian dia nggak jalannya itu karena apa juga, kita harus tahu. Mungkin timingnya untuk dia melaksanakan bisnis ini dia belum ada waktu atau keadaannya lagi gimana, nggak apa-apa. Tunggu momen yang tepat aja, tapi jangan fokus terus sama dia. Nanti akhirnya kita gara-gara dia kita ikut padam loh apinya. Gitu. Siap, Pak. Cari yang baru, makanya direct sponsor itu penting. Ya, Pak. Terus Bu Lina, Rekrutan. kalau dulu awal-awal join, sehari prospek kurang lebih berapa orang, Pak? Itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua, kalau pengusaha diajak bergabung, apa mereka nggak berpikiran ini kenapa kok MLM, masa diajak main MLM? Bagaimana menghadapi persepsi seperti itu? Lalu yang ketiga, bagaimana cara Pak Gun untuk maintenance tim-tim yang ada di luar kota atau di luar pulau? Itu, Pak. Di awal prospeknya berapa? Ya nggak kurang dari 10 sehari ya. Saya coba hubungi dan pokoknya karena saya punya target kebutuhan yang tadi, makanya kalau kerja dengan goal setting, dengan arahan yang jelas, kita bisa kerjanya itu terarah gitu ya. Nah, oke, saya ulang lagi deh. Karena saya butuh 30 juta di bulan pertama, maka yang saya harus lakukan apa? 8 diamond itu kita bisa dapat 30 juta dari bonus sponsor dan pairingnya. Lalu dari 8 diamond kita breakdown lagi, berarti 1 minggu cukup 2 diamond loh closing. Susah nggak? Enggak, gampang banget kalau dikerjain. Yang jadi susah itu kalau nggak dikerjain gitu. Satu minggu tuh 7 hari. Dalam 7 hari itu kalau kita kerja 1 hari katakanlah 5 jam saja kita sudah punya 35 jam loh. Masa nggak bisa tembus sih untuk 2 diamond aja? Dan ini AFC ini uniknya, bukan uniknya, kabar baiknya untuk mengejar 2 diamond kita bisa ada opsi. Nggak bisa 2 diamond, ya udah nggak apa-apa. 1 diamond 6 ruby sama aja kan, gitu kan? Nah, jadi kita harus punya target yang jelas. Lalu dari situ kita akan bisa berprospek terus. Nggak kurang dari 10 deh dalam 1 hari. Kalau saya ingat, nggak kurang dari 10, karena saya bikin daftar nama juga, saya catat. Bahkan lagi libur pun saya prospek. Minggu saya prospek. Lagi lebaran pun saya prospek. Gitu. Oke, Pak. Tadi pertanyaan kedua, Pak. Kalau pengusaha diajak bergabung, apakah mereka nggak berpikiran kok diajak di MLM? Bagaimana cara menghadapi persepsi seperti itu? Sebenarnya ngomong dengan pengusaha itu jauh lebih enak. Karena kalau pengusaha itu logikanya atau cara berpikirnya yang penting masuk akal. Ya, mau bisnis apapun yang penting masuk akal. Nah, kita ya di sini bisa membuka mindsetnya dengan fakta-fakta dan data. Ya, kalau dengan pengusaha itu harus ada data dan faktanya. Contoh gini deh, sekarang kita mau kasih tahu bahwa bisnis MLM ini adalah bisnis yang bagus. Oke, contoh, sekarang misalkan kita ajak dia berpikir, menurut kamu sekarang kalau kita mau punya produk, yuk kita misalkan bisnis punya produk, katakanlah apa, handphone misalnya, atau apapun lah ya, nggak usah produknya, apapun lah. Gimana caranya supaya barang ini cepat laku? Apa yang harus kita lakukan?
Nah, dengan pengusaha kan biasanya kita ajak ngobrol seperti itu. Nanti kan dia akan jawab, ya kita harus beriklan, kita harus pakai tenaga marketing gitu kan. Terus kita harus promosi, entah itu buka stand pameran atau apa gitu ya. Sekarang mungkin dengan menggunakan sosmed dan sebagainya. Oke, nah jadi itu kan semuanya bicaranya marketing ya. Nah, kalau marketing, kalau kita mau rekrut tenaga marketing atau jadi ada salesman, punya 10 tenaga salesman, kita mesti kasih dia uang makan dan gaji pokok berapa dan dikasih bonus berapa gitu. Keluar satu angka misalnya ya. Nah, target penjualannya berapa? Keluar lagi satu angka gitu. Nah, sementara saya punya konsep. Konsep saya punya marketing, saya bisa bikin melahirkan 20 atau 30 sales atau 30 marketing yang bergerak yang kita sendiri tidak perlu keluar uang untuk gaji dia. Kira-kira mau pilih mana? Potensi income. Nah, dia dapat katakanlah keuntungan satu bulan bisa mendapatkan keuntungan 30 juta dengan 30 juta yang sama, tetapi investasinya jauh lebih ringan. Nah, kita ajak berpikir ke sana. Gitu. Karena kalau mindsetnya ini kena, pengusaha mah gampang, langsung oke dia, gitu. Oke, berarti ibaratnya Pak Gun setelah ngobrol, breakdown sedikit, ciptakan sedikit masalah di mereka, terus kasih solusinya, betul Pak ya? Iya, itu dia. Siap Pak. Oke, itu Bu Lina. Lalu pertanyaan ketiga, bagaimana Pak Gun untuk maintenance tim-tim yang ada di luar kota atau di luar pulau? Ya, paling kita komunikasinya pakai WA atau Zoom seperti ini. Sekali-sekali kita kunjungan ke kota tersebut, gitu. Oke. Sama seperti biasanya. Ya, Nah, sama pada umumnya lah. ya Pak. Terus dari Bu Fitri Wayuningse, Pak Gun, kalau kita prospek, orang yang belum terlalu akrab dan jaraknya jauh atau beda kota, untuk meyakinkannya gimana ya Pak? Pada awalnya dia udah tertarik, dia udah mau gabung, kalau kita jelaskan full dan minta, tapi dia mau gabung, dia maunya gabung, kalau kita tuh maunya jelasin ketemu langsung, jadi nggak mau lewat Zoom dan segala macam. Menurut Pak Gun gimana? Agak dilema sih ya, terus terang ya. Karena gini loh, cara orang menolak tuh macam-macam. Ada yang caranya halus, ada yang caranya belak-belakan kasar. Nah, salah satu cara menolak halus tuh seperti itu, karena dia udah tahu nih kita jaraknya jauh, nggak mungkin juga dia nyamperin, dia tantangin kayak gitu. Kalau tiba-tiba kita datang, dia yang kaget sendiri, kelabakan. Ya, jadi artinya di sini bagaimana cara kita meyakinkan dan membuat dia tertarik, ya kalau sudah ketemu yang kasus seperti itu tadi, agak bingung juga sih memang. Ya, kalau memangnya dia niat dan pengen bergabung dan bisa dijelaskan lewat Zoom, why not? Karena banyak juga tim-tim saya yang saya closing dari luar kota ya, dari Palu, saya hanya lewat telepon ambil diamond. Nggak tatap wajah, pakai Zoom kayak gini, saya nggak presentasi lewat slide dan sebagainya, tapi dia langsung oke, dia ambil diamond. Nah, kalau memang orangnya itu yang memang ada niat, pasti nggak susah harusnya gitu ya. Ya, itu sih mungkin salah satu alasan aja Bu, gitu dia untuk menghindar gitu ya. Oke, setuju Pak. Jadi kalau memang niat, harusnya dengan apapun, kalau dia memang niat, pasti dia kan juga nggak akan cari alasan terlalu banyak seperti ini Pak ya. Ya, saya di Manado aja ada tim nggak pernah ketemu, saya balik malah. Kalau join baru saya kunjungi. Kalau belum join saya nggak bakalan mau datang ke sana. Ongkosnya mahal. Iya, betul. Akhirnya di join, makanya saya datangi, saya kunjungi di Manado. Ini lalu ada pertanyaan dari Pak Mahmud Syukri. Pak Gun, kondisi teman atau calon prospek saya kebetulan lebih banyak di luar jangkauan kalau ketemu langsung, sehingga dia nggak mau harus online atau via telepon. Gimana Pak tipsnya supaya calon saya bisa closing? Untuk saat ini kemungkinannya tuh di atas 70% selalu gagal. Ini
Oke, Pak, eh, beda kota atau satu kota, Pak? Beda kota nih, Pak. Beda kota, Pak. Kalau beda Beda kota, kota Pak. nih kita agak sulit ya untuk ini ya apa namanya untuk mensiasatinya karena orangnya mintanya ketemu langsung soalnya gitu kan dia nggak mau lewat Iya, Zoom dan sebagainya satu-satunya jalan ya kita harus meluangkan waktu mengunjungi Pak kalau kotanya misalkan nggak terlalu jauh misalkan dari Bandung ke Cirebon atau ke Jakarta datangi Pak Semarang datangi Pak kayak saya awal membangun pun seperti itu ke Semarang saya berangkat ke Jakarta bolak-balik terus saya ya memang seperti itulah Pak bisnis ini kita memang kuatnya di offline ya daripada di online. oke. Menjawab, Oke. Pak. Oke ya. Terus ada pertanyaan dari Pak Gunawan. Pak, kalau tidak ada yang mendampingi karena upline saya sudah nggak aktif lagi, gimana ya Pak Gun? Upline-nya atasnya lagi dong, kan ada Pak Eka Yanto. Nah, ya nggak? Oke ya. Terus habis itu dari Bu Aning. Pak Gun, jika member yang tidak mau gerak, kalau kita nggak push buat gerak, tapi cuman sharing link Zoom seperti ini aja, apa bisa buat BT member ya Pak? Ya, iya. BT sih nggak. Mungkin dia baca tapi dia nggak datang gitu. Ya, nggak jalanin. Kayak Bu ya, kalau orang udah nggak ingin bergerak ya dengan cara apapun ya tetap dia akan nggak gerak gitu. Ya, oke. Teman-teman yang lain tolong ya bantu co-host. Ini banyak yang bocor. Terus ada pertanyaan berikutnya. Oh, ini dari Bu Siti Hawa. Pak Gun, gimana caranya mengembalikan kembali api semangat yang hampir padam? Waduh. Ini Pak. Apinya siapa? Apinya diri kita atau apinya teman-teman yang padam nih? Ayo, ini Bu. Api diri sendiri atau member kita, Bu Siti Hawa? Bu Siti. Bu? Oh, katanya, oh ini yang lain menjawab orang. Semangat timnya Pak yang lagi padam. Oke. Gini ya Bu ya, salah satu caranya seperti api unggun Bu. Kalau ada kayu yang basah, kita paksakan masukin ke api karena dia memang basah ya sulit untuk menyala. Nah akan tetapi kalau kita paksa masukkan ke dalam api tersebut, dia akan menyala juga pada akhirnya, walaupun lambat lama ya. Nah artinya gini, komunitas yang berapi-api, yang sedang on fire, yang menyala, itu penting ya. Kita ajak orang yang sedang mau padam ini ke komunitas yang apinya lagi besar, Bu. Dia lama-lama akan kebakar juga, Bu. Gitu. Makanya pentingnya pertemuan LOP, pertemuan Grand LOP, pertemuan table talk, itu penting untuk membakar. Walaupun nggak harus yang datang itu ada member baru. Kita saling sharing aja bercerita dengan teman-teman member-member lama, itu akan membakar. Ya. Makanya di bisnis ini adalah bisnis pertemuan. Jangan pernah menghilangkan esensi dari pertemuan. Karena kalau Zoom-Zoom gini juga beda dengan ketemu langsung. Menjawab Bu Siti. Oke ya. Ayo teman-teman, ada pertanyaan yang lain? Berarti sampai sekarang masih, apalagi PPKM kayak gini, masih sering Zoom dengan tim ya Pak ya? Untuk maintenance mereka ya Pak? Betul ya? Ya, tapi saya lebih banyak terjun lapangan gitu. Oh, oke.
Meskipun Karena kondisi gini, Pak. belakangan ini sejak PPKM-nya longgar ya, saya lebih banyak turun lapangan daripada Zoom. Ya, lebih Zoom powerful kalau ya, ada Pak ya. permintaan aja sih, saya nggak pernah bikin training atau nggak pernah bikin acara LOP pakai Zoom, nggak, saya langsung turun lapangan, keliling saya. Oke. Terus ini ada pertanyaan lagi, Pak. Pak Gun, sekarang kan kalau dari Pak Budi Setia, sekarang kalau prospek orang kan lebih suka, lebih untuk membuka mindset orang tersebut ya, Pak. Untuk awal-awal jadi member. Apakah kalau prospek juga bawa produk dan kertas untuk coret-coret marketing plan? Boleh, siap-siap sih boleh, cuman lihat situasinya, apakah perlu dikeluarin atau enggak, gitu, lihat sikonnya. Saya kalau sampai sekarang, saya setiap kali belusukan, saya selalu bawa barang di mobil, tapi saya nggak turunin dulu, gitu loh. Nah, kenapa? Pada saat dia menyatakan tertarik, buru-buru saya sodorin barangnya, supaya langsung closing on the spot. Jangan ditunda besok lagi, kalau orang udah pengen join, jangan lama-lama. Nah, biasanya kalau kita bawa barang, dia akan lebih oke gitu, lebih langsung. Ya udah, nggak apa-apa, saya join sekarang gitu. Bagus, bawa barang, Budi. Ya, mumpung emosinya udah di atas, Pak ya. Jadi jangan sampai Ya, betul ya. Nah, betul, terus betul. ada pertanyaan berikut, Pak, dari Date Bayo juga. Pak Gun, tadi downline-nya yang latar belakangnya bervariasi. Salah satunya yaitu dokter. Kalau boleh tahu, Pak, waktu di prospek itu lewat bisnis atau ke produknya? Dua-duanya. Dua-duanya dong. Kalau dokter kan pertama-tama kita sampaikan produknya, kemudian setelah produknya disampaikan, ya dok ini ada hitungan keuntungannya juga loh dok yang kita bisa bagi-bagi. Ya gitulah intinya. Karena dokter pun ditawari oleh sales obat, rep dari pabrik-pabrik obat ya, sales obat ya, bicaranya komisinya berapa buat dokter gitu kan. Sama ini juga, nggak ada bonusnya, dokter mana mau. Dokter juga dikejar target. Oke, itu Bu. Oh, ya ini ya. Mau menjawab? Itu ya. Jadi dua-duanya yang dijelasin, nggak cuma sekedar produk. Itu ya. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Bu Lina, Ko Eka, apa ada pertanyaan? Bro Amar, teknik closing yang paling jitu, Pak. Tadi udah dijelasin sih, Pak. Tapi kalau Pak Gun, silakan, Pak. Closing yang paling gitu ya, kita harus bisa menemukan menemukan titik di mana dia bisa memutuskan untuk join gitu. Artinya gini, kebutuhan dia apa, needs-nya apa. Nah, kita harus bisa kenalnya itunya dulu, Pak, gitu. Contoh gini deh, misalkan orang ini nggak tertarik bisnis, nggak tertarik produk. Ayo, mesti gimana kalau begitu? Ini pernah terjadi loh saya. Uang dia nggak perlu, uang udah banyak. Produk boro-boro, nggak mau makan. Dia merasa dirinya sehat. Nah, jadi saya masuk ke sisi yang lain. Kalau orang udah punya uang dan orang udah merasa sehat, pasti dia ada satu lah, dia paling enggak dia pengen hidupnya ini bermanfaat buat orang lain. Jadi sisi sosialnya yang kita masuk, kena gitu. Dari situ closing. Ya betul, hot buttonnya ya. Freddy di mute ya? Oh, maaf, Pak. Ada pertanyaan lain? Teman-teman, tadi sudah dijawab ya. Jadi kita mesti tahu hot button-nya. Jadi nggak asal cuma sekedar produk atau
kita melulu jelasin uangnya dan lain-lain, tapi karena memang saya sendiri pun pernah ngalamin pengusaha besar Jakarta, uang melimpah, sehat. Ya, ternyata setelah saya sharingin, Tante bisa jadi berkat loh buat orang lain, mungkin di sekitar Tante ada yang membutuhkan dan bla bla bla. Itu betul loh, itu bisa closing loh, betul sekali. Ada tahu hot buttonnya. Jadi nggak asal kita jelasin produk atau sistem. Ayo teman-teman. Ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada pertanyaan lain, mungkin Pak Gun bisa kasih masukan ke teman-teman semua yang ada di sini. Oh, ini nih ada pertanyaan lagi. Oke, silakan Bu. Silakan, siapa nih? Pak atau Bu Justin? Pak, saya mau tanya, Pak. Silakan, Bu. Oke. Saya Nisa dari Malang, Pak. Kebetulan saya detailer. Untuk nyampaikan ke dokter itu gimana, Pak? Nyampaikan bonusnya. Oke. Jadi sebenarnya sama aja sih Bu, seperti kita mempresentasikan kepada semua orang. Bonus-bonusnya kita sampaikan kepada dokter bahwa di sini ada bonus sponsor, ada bonus pairing dan sebagainya ya. Nah, kemudian biasanya kan dokter bingung tuh ribet gitu ya kalau untuk dia dibikin sistem MLM kayak gini. Nah, kita kasih solusi, dokter ini aja supaya dokter nggak pusing. Siapa orang yang bisa dokter percayakan, entah itu istri dokter, entah itu perawat yang ada di sini, bukain titik lah dok di bawah dokter, nanti dia handle, nanti kalau ada transaksi, barang ambil dari dia, terus dokter tinggal buka resep aja. Nah, gitu aja paling solusinya, kasih tahu dia. Nanti dokter tinggal lihat bonusnya di sistem gitu. Kalau gitu biasanya diserahkan ke kita-kita ini, Pak. Soalnya dokter itu maunya beres aja, nggak Ya. Full service gitu kan sama detailer itu. Nggak apa-apa, kalau memangnya bisa dikerjain, ya lebih enak lagi. Nah, nanti kita ini aja open sama dia bahwa memang transaksi bonus sponsor ya kita masukin di kaki dia, kemudian pairing juga kita kasih tahu, ini loh dok, di screenshot nih, sekarang bonusnya ada segini, mau cairin atau enggak, gitu aja Bu. Gitu. Oke Pak, makasih Pak. Sama-sama. Mau tanya, Pak Gun. Silakan, Halo. silakan Pak. Malam. Iya, mau tanya malam. Ya. Ini Pak, mau tanya kan ajak untuk bergabung, banyak bertanya, aduh mahal banget produknya, gitu. Itu gimana jawabnya? Oke Pak, Kan dia paling banyak mereka mentoknya di situ, biayanya kok mahal amat gitu. Oke, pertama-tama alasan dia ingin bergabung itu karena apa Pak masalahnya Pak? Apa karena dia pengen bisnisnya atau ada produknya yang dia perlu gitu loh Pak? Produknya. Oke, nah ini paling banyak sih memang kalau misalkan kendala di lapangan, orang butuh produk, ya contoh dia ada keluhan misalnya sakit diabetes ya, dia tahu bahwa produk Subarasi ini bagus dan dia harus konsumsi rutin, tapi kalau setiap bulan harus keluar 3,5 juta karena 2 box 1 bulan ya kebutuhannya, itu berat gitu buat dia. Nah, makanya Pak, kita kasih solusi sama dia Pak. Kita bilang, Bapak atau Ibu kalau keluar 3,5 tiap bulan, berasa banget loh Pak gitu. Nah, mau nggak saya bantu Bapak supaya Bapak bisa dapat produk ini setiap bulan minimal 2 box gratis loh Pak, supaya Bapak bisa konsumsi. Nah, gimana caranya Pak? Dia bilang gitu ya. Nah, nanti dia akan tanya, Pak Edi gimana caranya? Nah, gini Pak, Bapak undang aja orang
orang-orangnya ada di sekitar Bapak, nanti misalnya nih ya, besok atau lusa kita ketemu, kumpulin 2 atau 3 orang atau 5 orang. Nah, nanti saya datang, udah tugas Bapak ngundang aja, nanti saya akan bantu menjelaskan tentang AFC ini. Nah, kalau mereka closing, Bapak kan dapat bonus, nah, nanti dari bonusnya itu bisa redeem, setiap bulan Bapak bisa konsumsi gratis. Gitu aja Pak, solusinya. Oh gitu, makasih banyak Pak. Sama-sama Gun Pak. Sama-sama Pak. masukannya. Oke. Jawab ya, Pak. Nah, oke teman-teman. Ada yang lain? Sudah, ada pertanyaan ya? Kalau ada pertanyaan, ya Pak Gun. Oh iya Pak, masukan, sebentar Pak. Sebentar Oke. Pak. Ya, silakan Pak. Itu ada yang nanya kenapa nggak bisa pakai BPJS gitu? Hah? Bisa nggak pakai BPJS, bayarnya pakai BPJS? Kan bertanya gitu, bisa nggak? Nggak bisa ya Pak? Ya itu. Ya, karena kerjasama. ya, karena BPJS kan itu saya nggak tahu ya mekanismenya seperti apa dengan BPJS, tapi dengan asuransi lain pun juga nggak bisa ya klaim belanja produk kita gini ya, kecuali dia Nggak bisa. belinya dari rumah sakit gitu atau dari apotek gitu ya. Kita nggak bisa Pak, karena kita nggak ada gitu link dengan BPJS. Oke, baik Pak Gun. Makasih ya Pak. Sama-sama Pak. Ya, meskipun di asuransi pun nggak bisa Pak, karena kita kan tergolong di suplemen atau vitamin. Itu yang nggak di-cover oleh asuransi. Oke, baik. Ya, terima kasih Pak. Ya Pak. Selamat Pak. Malam. Ya. Oke Pak Gun, ini mungkin pertanyaan teman-teman udah luar biasa, sudah banyak banget. Dan terima kasih udah jawab semuanya. Nah, sekarang mungkin Pak Gun bisa kasih motivasi nih Pak, buat teman-teman semuanya yang ada sekarang ikut Zoom ini, supaya mereka tetap fight, meskipun kondisi sekarang lagi down. Bagi teman-teman mungkin sekarang yang belum, yang lagi tadi ya, yang semangat apinya lagi padam nih, kita mesti kejar sampai akhir tahun, sampai selesai ranking nih. Motivasi apa Pak buat teman-teman semua Pak? Oke. Jadi teman-teman, begini, kemarin kan kita sudah menyaksikan acara di Borobudur bahwa ke depannya ini AFC akan sudah memikirkan planning berikutnya, ya. Diantaranya kita akan keluar produk baru dan keluar juga plan baru, ya, untuk menjangkau orang-orang yang kalangan menengah ke bawah, ya, dengan join member di bawah 1 juta. Nah, itu sudah dipersiapkan dan dipikirkan matang oleh manajemen. Artinya memang bisnis ini dirancang dan didesain untuk jangka panjang. Nah, itulah yang membuat kita ini optimis bahwa ini bisnis akan panjang. Nah, kalau bisnis ini akan panjang, kenapa kita nggak dari sekarang persiapkan untuk masa depan yang akan panjang ini, gitu loh. Karena sampai sejauh ini, teman-teman boleh perhatikan deh, bisnis apa sih yang berbau kesehatan ini bangkrut gitu ya. Belum pernah kan kita melihat ada laboratorium tutup, belum pernah kita lihat apotek tutup, sekalipun ada apotek tutup, bukan karena obat-obatan yang nggak laku, karena salah manajemen aja pengelolaan keuangannya, itu hanya 1-2 orang aja, 1-2 apotek. Nah, jadi artinya bisnis ini akan bagus ke depannya. Jadi teman-teman beruntung yang sudah bergabung, yang sudah ada di sini. Mungkin teman-teman yang masih belum memulai untuk menjalankannya, saat ini adalah timing yang tepat untuk Anda mulai bergerak ya, teman-teman ya. Oke, itu aja sih tips dari saya. Saya kembalikan kepada Freddy, silakan. Ya Pak, terima kasih banyak Pak, terima kasih. Kita malam ini banyak sekali masukan-masukan yang sempat saya catat-catat juga. Jadi buat teman-teman ya, mungkin ada beberapa dari teman-teman juga yang berpikiran kita di AFC itu yang join mesti pengusaha, mesti yang bekas orang MLM dan lain-lain. Terus yang nggak ada modal itu juga susah. Tapi malam ini Pak Gun sudah cerita awalnya seperti apa, bukan dari awal yang berkelimpahan, justru dari kondisi minus, tapi beliaunya, apa yang bikin beliau berhasil, yaitu dari buayanya kuat banget,
untuk di keluarga dan juga planningnya tadi tahu sendiri ya, ada goal setting buat diri sendiri, jangka pendek, jangka panjang, dan itu benar-benar dilakukan ya. Terus juga kunci dari beliau juga kita mesti berpikiran positif, jangan jadi kalau ibaratnya kayak dukun ya, wah ini susah closing ini, oh ini nggak mungkin closing nih, itu dihilangkan semuanya, kita berpikiran positif, maju aja, karena kita niatnya juga sharing baik kok buat orang-orang ya. Dan juga teman-teman yang perlu dilakukan apa? Belajar. Jadi jangan cuman sekedar hajar nih bagus, terus habis itu tahu AFC bagus langsung jalan. Jangan teman-teman ya, belajar dulu. Karena kita kalau nggak punya ilmunya, kayak Pak Gun tadi cerita, ibarat orang kungfu itu belum tahu jurus-jurusnya, kita udah mau tarung nih, maka mukulnya pun akan sembarangan ya. Nah, itu salah satu kiat-kiat juga yang saya tulis ya. Itu teman-teman. Mungkin malam ini sampai di sini dulu. Terima kasih banyak buat Pak Gun yang udah siapkan waktu sampai malam dengan pertanyaan teman-teman, dan juga saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah siapkan waktu juga, yang mestinya enak tidur tapi teman-teman mau datang Zoom, kita belajar sama-sama, dan saya percaya semuanya yang ada di tempat ini kita sampai akhir tahun kita semuanya sukses. Teman-teman sebagai mungkin kepala keluarga, teman-teman bisa membahagiakan keluarganya masing-masing. Yuk semuanya kita bangkit lagi, kita bisa luar biasa ya. Yakin teman-teman ya. Oke, itu teman-teman. Selamat malam semuanya. Kita bertemu di lain waktu dengan Zoom yang lain, dengan tamu yang luar biasa juga. Oke, malam, selamat malam. Oke, terima kasih semuanya teman-teman. Tuhan berkati ya. Bye. Terima kasih, Pak Gun.